Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Joshua Gabriel Galamba, Standbook C301-18023. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, pertama-tama kita akan mencari tahu apa utilitas. Utilitas yaitu suatu manfaat yang diperoleh dari akibat kita mengonsumsi atau memakai suatu barang. Nah, sementara keputusan merupakan suatu konsep pengambilan keputusan di mana pengambilan alternatif yang diambil dari alternatif yang ada, di mana dalam situasi kondisi perusahaan atau organisasi yang kurang pasti. Nah, dalam proses atau kategori pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, keputusan dalam situasi di mana adanya kepastian. Nah, di mana keputusan ini memiliki ciri bahwa perusahaan mendapatkan informasi secara lengkap. Dan metode yang diambil dalam keputusan ini yaitu linear programming. Kemudian yang kedua yaitu keputusan dalam situasi ketidakpastian. Nah, ciri dari keputusan ini yaitu keputusan yang informasi yang didapat kurang lengkap atau bisa dibilang buat sendiri, atau yang bisa dikatakan bahwa informasi yang didapat kurang. Dan metode yang dipakai pada keputusan ini yaitu analisis keputusan dalam situasi ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, keputusan situasi mendapat risiko. Nah, pada keputusan ini informasi yang didapat oleh perusahaan tidak lengkap, sehingga metode pengambilan keputusan ini yaitu probabilistik. Dan yang keempat yaitu keputusan dalam kondisi masalah. Ciri dari keputusan ini yaitu di mana perusahaan mengalami masalah, di mana adanya persaingan antara 2 atau 3 pengambilan keputusan. Dan metode yang digunakan dalam keputusan ini yaitu teori game atau teori permainan. Nah, adapun 3 sikap pengambilan keputusan yaitu yang pertama, sikap penggemar risiko, di mana dalam pengambilan keputusan dengan menetapkan nilai ekuivalen tetapnya di atas suatu fenomena tidak pasti lebih besar dari nilai ekspektasi dari suatu fenomena atau kondisi perusahaan. Dan ciri kurva dari keputusan ini yaitu condong dari kiri bawah ke kanan atas, dia condong ke bawah. Kemudian sikap yang kedua atau tindakan yang kedua yaitu sikap netral, di mana tindakan dari pengambilan keputusan antara kedua bagian ekstrim, penggemar risiko dan penghindar risiko, sehingga kurvanya menunjukkan condong ke kiri kanan bawah, ke atas kanan itu lurus. Sementara tindakan penghindar risiko yaitu yang pertama yaitu bagaimana dia tidak mau menghadapi risiko, atau bisa dikatakan bahwa dia ingin menghindari risiko, di mana tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan menetapkan nilai ekuivalen
tetap dari suatu kegiatan yang tidak pasti lebih rendah dari nilai harapan fenomena. Dan pergerakan kurva ini menunjukkan bahwa dari kiri bawah ke kanan atas condong ke atas. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Pratiwi, Stambuk C301-18021. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pengambilan keputusan merupakan pemilihan keputusan satu di antara sekian banyak alternatif yang ada. Namun, hal ini tidak selalu menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena sebelum pelaksanaannya pasti perlu banyak pertimbangan, pembandingan, bahkan hal-hal lainnya untuk dapat dijadikan sebagai referensi untuk menentukan pilihan pada alternatif terbaik yang akan diambil. Nah, namun dalam pengambilan keputusan didukung oleh salah satu konsep atau teori yang disebut dengan teori utilitas. Teori utilitas ini juga sebagai metode pengambilan keputusan di mana berdasarkan pada preferensi mengambil keputusan atas setiap alternatif yang ada. Konsep dalam pengambilan keputusan ini yaitu dengan mengganti konsep hasil dengan konsep utilitas. Adapun prinsip-prinsip dalam teori utilitas antara lain, yang pertama ada urutan alternatif, yang kedua dominasi atau kekuasaan, yang ketiga cancellation, yang keempat transitivitas, yang kelima kontinuitas, dan yang keenam invariance. Prinsip teori utilitas. Yang pertama ada urutan alternatif, di mana pengambil keputusan harus membandingkan dua alternatif yang ada. Yang kedua, dominasi atau kekuasaan. Pada prinsip ini ada dua alternatif yang sama untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, cancellation, pemilihan dua alternatif dan bergantung pada hasil yang berbeda. Yang keempat, transitivitas, di mana pembuat keputusan lebih suka hasil keputusan yang lain, maka orang-orang harus mengikutinya. Yang kelima, kontinuitas, di mana pembuat keputusan harus bertaruh untuk hasil yang terbaik juga. Yang keenam, invariance, tidak dipengaruhi oleh alternatif apapun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalin Vira, Stambuk C301-18141. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tugas yang sulit dalam kaitan ketidakpastian masa depan dan konflik nilai-nilai atau hasil tujuan. Teori utilitas dalam pengambilan keputusan tesis rasionalitas menegaskan bahwa pengambil keputusan berada pada kondisi penguasaan penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati. Prinsip dalam teori utilitas. Yang pertama yaitu ada urutan alternatif, di mana para pengambil keputusan harus memilih satu dari dua alternatif atau lebih. Yang kedua yaitu dominasi atau kekuasaan, di mana sangat rasional bagi para pengambil keputusan seharusnya tidak memilih strategi yang didominasi, bahkan jika strategi hanya didominasi lemah. Yang ketiga yaitu cancellation, di mana pemilihan antara dua alternatif seharusnya bergantung hanya pada hasil yang berbeda dari dua alternatif tersebut, tidak pada hasil yang sama untuk kedua alternatif. Yang keempat, transitivitas, di mana jika pembuat keputusan yang rasional harus lebih suka hasil A ke B dan hasil B ke C, maka orang seharusnya lebih memilih hasil A daripada hasil C. Yang kelima, kontinuitas, di mana untuk setiap suatu hasil, seorang pembuat keputusan harus selalu lebih suka bertaruh antara hasil terbaik dan terburuk untuk hasil yang pasti di antara jika peluang atau hasil terbaik cukup baik. Yang keenam, invariance. Prinsip invariance menetapkan bahwa pembuat keputusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh cara alternatif penyajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Rizkina Maharani, Stambuk C301-18172. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, mari kita simak ke video berikutnya.
Bagaimana sih teori utilitas dalam pengambilan keputusan? Teori utilitas berkaitan dengan teori rasionalitas. Teori rasionalitas menegaskan bahwa pengambil keputusan berada pada kondisi penguasaan penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh yang tidak diamati. Hal ini membantu para manajer memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam, tetapi mereka tidak dapat membuat keputusan. Pengambil keputusan merupakan suatu tugas yang sulit dalam kaitan ketidakpastian masa depan dan konflik nilai atau hasil tujuan. Prinsip dalam teori utilitas yang pertama ada urutan alternatif. Urutan alternatif yaitu para pengambil keputusan harus memilih salah satu alternatif yang telah dibandingkan dari perbandingan sebelumnya. Yang kedua ada dominasi atau kekuasaan. Jadi dalam teori utilitas, pengambil keputusan harus bersikap rasional dan tidak boleh melihat pada strategi yang mendominasi. Yang ketiga yaitu cancellation. Pemilihan antara dua alternatif seharusnya bergantung hanya pada hasil yang berbeda dari kedua alternatif tersebut, tidak pada hasil yang sama untuk kedua alternatif tersebut. Kalau kita memilih pekerjaan X, itu seharusnya lebih baik dari pekerjaan Y. Yang keempat yaitu transivitas. Jika pembuat keputusan yang rasional harus lebih suka hasil A ke B dan hasil B ke C, maka orang yang seharusnya lebih memilih hasil A daripada hasil C. Misalnya, jika menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi lebih disukai daripada mahasiswa Fakultas Sastra, dan menjadi mahasiswa Fakultas Sastra lebih disukai daripada menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, maka menjadi mahasiswa Ekonomi harus lebih disukai daripada menjadi mahasiswa Ilmu Pendidikan. Yang kelima yaitu kontinuitas, yaitu untuk setiap suatu hasil, seorang pembuat keputusan harus selalu lebih suka bertaruh antara hasil terbaik dan terburuk. Yang terakhir yaitu invariance. Prinsip ini menetapkan bahwa pembuat keputusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh cara alternatif penyajian. Pembuat keputusan seharusnya lebih mementingkan substansi. Saya akan menjelaskan teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, teori utilitas dalam pengambilan keputusan. Tesis rasionalitas menegaskan bahwa pengambil keputusan berada pada kondisi penguasaan penuh atas pengetahuan dan informasi dari seluruh peristiwa yang tidak diamati. Model ini membantu para manajemen memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam.